Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang penuh dengan barakah. Mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keluarga kita, mudah-mudahan menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan daripada pembacaan kitab An-Nasaihud Diniyah. Telah kita pelajari bersama di pertemuan yang terakhir di akhir-akhir Sya'ban itu sebelum Ramadan, bahwa ketika seseorang itu memiliki ilmu, memahami ilmu agama, maka agar sempurna dianjurkan untuk menambah daripada ilmu yang dia ketahui, ditambah dengan ilmu batin. Yang kita ketahui itu diistilahkan ilmu zahir, ilmu yang nampak, ya. Kalau mengetahui ilmu yang nampak yang kita pelajari di majelis-majelis ilmu itu, maka kalau ingin sempurna ditambah dengan ilmu batin. Ilmu batin itu kaitannya dengan hati, ilmu yang berkaitan dengan hati. Dengan ilmu ini kita akan mampu menghiasi diri, ya, batin kita, rohani kita, hati kita dengan budi pekerti atau perangai-perangai yang baik. Jadi bukan hanya sekedar pinter ilmu saja, tapi orangnya sombong misalnya, ya, tapi orangnya itu iri atau merasa paling baik di antara yang lain. Nah, supaya tidak seperti itu, maka ditambahkan ilmu batin, ilmu yang berkaitan dengan hati, perangai-perangai hati. Kemudian termasuk ilmu batin yaitu ilmu yang memberitahukan kita rahasia-rahasia daripada ibadah yang kita lakukan. Kita sholat itu untuk apa? Kita puasa itu untuk apa? Ya. Kita itu mengeluarkan zakat untuk apa? Kita sujud kepada Allah itu untuk apa? Nah, ini bisa dipelajari di dalam ilmu batin. Kalau ilmu zahir itu ya rukun-rukun sholat, caranya wudu, itu namanya ilmu zahir. Kenapa kita wudu misalnya? Itu kaitannya dengan ilmu hati nanti. Kaitannya dengan ilmu hati. Juga di samping kita menambahkan ilmu zahir itu ditambahkan dengan ilmu batin, maka kita juga dianjurkan mengetahui tentang ilmu al-wa'ad wal-wa'id, ilmu tentang janji Allah dan ilmu tentang ancaman-ancaman Allah, baik itu yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah hadis Nabi Shallallahu Alaihi. Apa maksudnya ilmu janji-janji dan ilmu peringatan-peringatan itu? Yang dimaksud adalah ilmu yang di situ kita memahami tentang pahala-pahala orang yang berbuat baik dan siksa-siksa bagi orang yang berbuat buruk atau berbuat jelek. Kalau kita bisa mengumpulkan ilmu zahir, kemudian ilmu batin yang berkaitan dengan hati, juga kita memahami, mempelajari ilmu tentang janji-janji Allah, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi, bagi orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh. Kemudian peringatan-peringatan Allah daripada orang-orang yang berbuat jelek. Ini kalau sempurna tiga ilmu ini, ilmu zahir, batin, ilmu tentang janji dan ancaman, kalau kita ketahui semuanya, kita pelajari, maka orang tersebut akan menjadi orang yang sempurna ilmunya dan sempurna manfaat daripada ilmu. Itu yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau tahu zahirnya kitab saja, ditakutkan dia ini menyalahgunakan nanti karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi antara tiga ilmu ini saling membutuhkan. Antara tiga ilmu ini saling membutuhkan. Dan kalau kita, seperti kita jelaskan kemarin, kalau kita mempelajari biografi pendahulu-pendahulu kita yang soleh, maka semuanya mereka itu pasti mengamalkan tiga ilmu ini. Mengamalkan tiga ilmu ini. Nah, ya apa Beb, kalau anak ini orangnya itu misalnya tidak sombong, rendah hati misalnya, rajin menabung misalnya. Artinya dia orang baik, tidak pernah ganggu orang. Tapi dia tidak tahu ilmunya wudu, wudunya keliru, sholatnya salah. Jadi batinnya bagus, tapi ilmu zahirnya tidak punya, tidak memahami. Maka dikatakan kalau hanya batinnya saja yang bagus, maka tidak memiliki kekuatan ini, tidak kokoh orang seperti ini, karena tidak memiliki menguasai ilmu zahir. Disempurnakan belajar ngaji, ya, belajar wudu, belajar sholat, belajar jual beli, syarat-syaratnya bagaimana, belajar tentang pernikahan. Ada yang lain pinter kitab tok, ya apal kabeh. Furudul wudu sitatun, fardunya wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, 4 membasuh kepala, rambut, kelima membasuh kaki, keenam tartib. Wafal kabeh. Rukun-rukun sholat ada sekian, semua hafal kitab semua. Tapi ilmu batin dia tidak ngerti. Ya, hatinya sombong, meremehkan orang yang lain. Ya, kalau ada yang lebih tua tidak dihormati sama dia. Kalau ada yang lebih muda tidak dikasihani oleh dia. Kalau ada orang yang lebih pandai dari dia, dia hasut, iri. Jadi cuma hafal ilmu zahir saja, tapi hatinya tidak ngerti tentang ilmu batin. Maka orang ini adalah orang yang tidak sempurna. Ya, orang yang tidak sempurna. Yang ketiga yaitu ilmu tentang janji dan ancaman. Kenapa kok kita diperintahkan untuk mempelajari itu? Karena kalau kita paham tentang ayat-ayat Al-Quran yang menjanjikan surga, menjanjikan pahala, hadis-hadis Nabi yang menjanjikan surga, kemudian pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul semangat untuk ibadah, menjalankan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun sunnah. Lopo kon salat? Ndak wis pokoke mbakku salat ben. Bapakku sholat misalnya, ikut-ikutan saja, tidak tahu apa pahalanya orang sholat. Ya, lopo kon sholat duha, bu jadi ini Habib kon sholat duha, pahalanya apa tidak tahu. Ya semangat, tapi kalau tahu pahalanya lebih semangat lagi. Begitu juga ilmu tentang ancaman-ancaman Allah yang ada dalam Al-Quran bagi orang-orang yang tidak taat, ya, orang-orang yang berbuat maksiat. Begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa kita diperintahkan itu? Supaya kita itu semakin jauh, semakin takut untuk melakukan yang haram atau perkara-perkara yang tercela. Ono sing haram, ono sing tercela. Contoh, zina jelas haram. Ya. Kalau kita tahu siksanya orang zina, itu lebih takut lagi nanti. Sampai misalnya, ya memang saya tidak berzina, tapi dulu saya tidak tahu kenapa zina itu dilarang. Sekarang sudah tahu misalnya siksanya seperti apa, ancamannya. Tambah wedi dia, tambah takut. Minum khamar dan lain-lain. Ini semuanya haram. Ditinggalkan. Ada sesuatu yang nilainya itu tidak pantas, ya, bagi orang-orang yang cinta majelis ilmu. Contoh, wong majelis ilmu rokokan. Nah ini kan, ya betul memang tidak haram, ya. Tapi mosok arek majelis rokokan, ya kan? Ini kalau kita mempelajari tentang hal-hal yang kurang pantas ini, ya harapannya kita akan menjauhi, semakin ya mendekat kepada golongan-golongan yang baik, ya.
Nah, ini tujuan kenapa kita diarahkan kepada ilmu al-wa'ad wal-wa'id, ilmu tentang janji Allah dan tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau mengingatkan kepada orang-orang yang pecinta-pecinta ilmu ini, wa qabihun bil alim an yatakallama fi hukmi ba'dil wajibat aw fadailil khairat aw syai'in minal muharramat fa idza tuliba inda dzalika bi dzikri ba'di ma warada 'anillahi wa 'an rasulih fi dzalikal amr lam yaqdir an yurida syai'an fi dzalik. Kalau jadi pecinta majelis ilmu, jangan sekedar hadir, tapi dicatat, dihafalno. Kon biasa hadir ini kan, wah aku di Habib ini misalnya, saya di Kiai Fulan. Oh, berapa lama sudah di situ majelis itu? Alhamdulillah sudah 1 tahun, hampir 1 tahun misalnya. Saya sudah 2 tahun, saya 3 tahun. Coba aku njaluk dalil siji misalnya. Berikan saya hadisnya tentang sholat sunnah ini pahalanya apa? Waduh, takut Habib langsung aja. Wah ini, lo apa hadir majelis tidak ngerti? Ya, tapi dipelajari juga dihafalkan sedikit-sedikit, walaupun tidak semuanya. Ya, mendapatkan satu maklumat, pengetahuan dicatat, walaupun bahasa Indonesia misalnya. Ya, oh katanya tadi di majelis itu orang seperti ini kepingin sempurna itu harus mengumpulkan ilmu ini dicatat ya, kemudian dihafalkan ya. Kalau ada orang yang rutin majelis ilmu tapi ternyata dia tidak bisa membawa hadis-hadis Nabi ya, penjelasan di dalam Al-Qur'an misalnya, ini katanya kurang pantas ya. Orang-orang ahli majelis seperti itu kurang pantas ya. Karena itu diusahakan membawa alat tulis, membawa kertas, dicatat ya, atau kalau tidak direkam misalnya, nanti di rumah ditulis. Cuma dari omah ditulis sih kayak tidak mungkin ya. Tidak kober ya. Di kini nulis wis. Di omah tidak mungkin iso kok diruweti ambek wong ini iki. Ya, karena itu dimanfaatkan. Kemudian dari sebagian yang ditulis itu ada kalimat-kalimat yang bagus, itu dihafalkan. Wapi ya kalimat ini ya. Bukan kalimatnya Ana lah, kalimat kitab ini yang Ana terjemahkan. Bagus ini kalimat ini ya, buat pegangan misalnya. Nah, itu dihafalkan. Ana nyatet beberapa lembar, ya, beberapa halaman. Ah, itu dihafalkan kabeh. Ya. Geblak akhirnya. Diambil poin-poin yang bagus kemudian dihafalkan ya. Maka kata beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad, fata'ammal hadhil jumlah, kamu renungi apa yang saya sampaikan ini kata beliau ya, wa ahsinin nazar fiha ya, dipikirkan baik-baik. Di samping kamu hadir majelis ilmu, juga pelajari ya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu batin, memperbaiki akhlak ya, sifat-sifat hati. Kemudian sedikit-sedikit membaca Al-Qur'an yang di situ ada janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah. Diatur waktunya sedikit-sedikit membaca tentang hadis, terjemah hadis. Karena ono saiki di kitab toko kitab itu kan banyak ya, terjemahan hadis Bukhari, terjemahan hadis Muslim ya, itu dibaca sendiri di rumah, diatur waktunya. Oh, hari ini jam sekian saya mau duduk sendirian di kamar 10 menit misalnya membaca 3 hadis terjemahan nih ya, biar tahu kalau memang itu sesuatu yang penting berkaitan dengan amal-amal ibadah, dihafalkan sedikit-sedikit kalimatnya ya, dibiasakan seperti itu. Nanti sediakan waktu lain untuk membaca Al-Qur'an dan terjemah. Di situ ada janji Allah tentang surga, pahala ya, kemudian ancaman-ancaman Allah terhadap orang-orang yang bermaksiat, supaya sempurna ilmu kita ya, supaya sempurna ilmu kita. Nah, katanya beliau, kamu renungi betul apa yang saya sampaikan ini ya. Di samping hadir majelis ilmu, perbaiki hati ya, perangai-perangainya diperbaiki, kemudian jauhi perkara-perkara yang kurang baik bagi orang-orang yang rutin hadir majelis,
kemudian pelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian sudah mulai jalan mempelajari ilmu-ilmu 3 ini, mulai melaku setahun 2 tahun, jangan lupa ngajak saudara-saudaranya yang lain. Awake dhewe sing hadir majelis. Jano tak kabari, kok bareng ini gak gelem ngetokno sepeda motor. Ya, ndak bondo bensin. Omahe rada ado pisan. Yuk disusul ben minggu bisa ya. Nah, nanti itu semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente hadir sama temannya ente hadir, temannya ente dapat pahala. Ente dapat double. Pahalanya ente pribadi hadir dan ngajak orang lek ngono aku sepeda motor goncengan papat ae, Beb. Cek pahala ya. Ya, kecekel polisi aja ngomong anak ya. Karena itu kalau sudah mulai mempelajari ilmu-ilmu ini, jangan lupa menyebarluaskan ilmu ini. Teman-temannya yang ada kemungkinan bisa diajak, itu diajak. Ayo hadir majelis. Mari hadir majelis mulai rutin. Nah, dikandani akhlak-akhlak yang baik itu seperti apa. Kalau bisa mengajarkan kepada orang-orang sekitar, ya ADE misalnya atau KKE masih disampaikan ilmu-ilmu tersebut agar supaya manfaatnya lebih menyebar luas. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijadikan orang istiqomah mempelajari ilmu zahir, kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghiasi hati kita dengan perangai-perangai yang baik, akhlak-akhlak yang baik, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang semangat di dalam beramal saleh dan semakin jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.